Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrani Lutfi Ratu dengan NPM 2315061058 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan melakukan monitoring website dengan menggunakan PRTG, di mana untuk website yang akan saya pakai yaitu ada tiga. Yang pertama ada google.com, cnn.com, dan juga kompas.com. Lalu di sini kita klik device, lalu bisa add group. Klik OK. Di sini kita rename grupnya, mana kita beri nama monitoring website. Nah, di sini sudah masuk. Lalu kita add device-nya. Pertama di sini saya akan memasukkan www.google.com. Kita cek terlebih dahulu. Kita ping www.google.com. Ini di copy saja. Oke. Dia akan muncul di sini www.google.com. Lalu kita menambahkan sensornya, yaitu yang pertama ada ping, ping yang versi 2 yang terbaru. Lalu kita langsung create. Dan kita tambahkan satu lagi untuk sensornya, yaitu HTTP. Ini HTTP. Nah, untuk bagian ini URL-nya diisi dulu, yaitu google.com. Nah, sudah masuk di sini. Kita cek. Nah, di sini udah tertera google.com. Lalu untuk website yang kedua, kita akan menambahkan kompas.com. Sini www.kompas.com. Karena kita ping dulu di sini. Ya, ini tinggal di copy, masukkan. Nah, lalu kita add sensor untuk kompasnya, yang dimana ping juga versi 2. Lalu kita create. Lalu kita juga menambahkan sensor HTTP. Ini URL-nya kompas.com. Lalu kita add kembali untuk device atau website yang ketiga. Device-nya namanya www.cnn.com. Kita ping terlebih dahulu, ping www.cnn.com. Ini di copy. Ini yang versi 6. Lalu kita add sensornya. Di sini juga sama, yang pertama ping, yang versi 2. Kita create. Lalu kita tambahkan kembali HTTP. Ini HTTP. Dan untuk URL-nya cnn.com. Kita lihat untuk ketiga websitenya. Jika sudah seperti ini, saya akan menunggu selama 3 jam untuk melakukan monitoring websitenya. Dimana sekarang di jam setengah 6, dan kita akan menunggu selama 3 jam dari jam setengah 6 ini. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan monitoring website yang tadi 3 jam sudah dilalui. Dimana sekarang sudah pukul 9. Untuk google.com yang pertama, di sini kita melihat terlebih dahulu untuk sensor ping. Nah,
Dimana di sini untuk maksimum responnya itu ada di 998 mSec. Kemudian untuk minimum responnya itu di 84 mSec. Dan untuk paket lossnya itu 0%. Kemudian untuk respon time-nya itu untuk di maksimumnya 347 mSec. Dan untuk statusnya itu reachable. Artinya pingnya itu berhasil mengambil datanya. Bisa dilihat dari grafik untuk sensor ping, di mana untuk downtime-nya itu nggak ada, 0%. Kemudian untuk paket loss-nya itu juga 0. Dan kemudian respon time-nya itu berada di 347 mSec. Kemudian statusnya ini ada di 500 mSec. Dan untuk minimum respon time-nya itu rata-rata berada di bawah 100 mSec. Nah, di sini minimalnya 33 mSec. Kemudian untuk maksimum respon time-nya sendiri, di sini paling atas di 1000 mSec. Dan di sini kita juga bisa melihat untuk datanya. Kemudian di sini dimulainya. Kemudian di sini ada respon time-nya, lalu ada statusnya reachable yang artinya berhasil, ada minimum respon time-nya terakhir di 40 mSec, kemudian ada maksimumnya di 83 mSec, dan paket loss dan downtime-nya 0 dan coverage-nya 100%. Selanjutnya kita ke HTTP. Nah, di sini tadi saya sudah mencoba berkali-kali untuk sensor HTTP-nya, tetapi dia down dan berhenti di sini. Nah, ini ada errornya. Dan tadi sempat berhasil untuk sensor HTTP, tapi cuma sebentar lalu lanjut error. Itu errornya itu kemungkinan karena terlalu sering mengirim permintaan ke server dalam waktu singkat yang melebihi batas yang diizinkan. Jadi akibatnya server itu menolak permintaan baru dan menampilkan request too many request yang biasanya terjadi karena interval pengambilan data sensor itu terlalu pendek sehingga perlu diperpanjang agar tidak membebani servernya. Jadi di sini nih di downtime-nya sendiri ada di 2316 mSec. Jadi di sini rata-rata error dan cuma beberapa untuk bagian dia tadi berhasil mengambil datanya. Kemudian kita ke kompas.com. Nah, di Kompas kita lihat untuk bagian sensor ping, di mana untuk downtime-nya tidak ada, lalu untuk maksimum responnya itu di sini paling besarnya di 1114. Kemudian untuk minimum responnya ada di 155, dan untuk paket loss-nya itu 0%, tidak ada, dan respon time-nya maksimumnya di sini 460 ms saja. Yang dimana untuk statusnya reachable, yang artinya berhasil. Kemudian kita lihat live datanya. Nah, di sini untuk downtime-nya tadi tidak ada. Lalu untuk paket loss-nya di sini 0, tidak ada. Dan untuk respon time-nya sendiri yang berwarna biru di sini ada di maksimal 205 mSec. Dan statusnya stabil berada di 300 mSec. Dan untuk minimum respon time-nya di sini untuk minimalnya di 23 mSec. Dan di sini yang ada minimum sedikit ke atas di 100 mSec. Dan untuk maksimum respon time-nya itu berada di sekitar 550 hingga 600 mSec. Di sini juga bisa melihat untuk dead time-nya, respon time-nya, statusnya reachable yang artinya berhasil, kemudian minimum, maksimum, paket, downtime, sama coverage-nya. Ya, di mana ini untuk rata-ratanya, respon time-nya itu 43 mSec, kemudian minimumnya di 26, terus maksimumnya di 79, paket dan downtime-nya 0, dan coverage-nya 100%. Selanjutnya di sini untuk HTTP, di mana di sini downtime-nya tidak ada dan ada loading time di maksimum 13.717 mSec. Lalu kita lihat live datanya, di mana di sini loading time-nya tuh minimal 329 mSec dan untuk yang paling tingginya maksimal di sini ada 13.717 mSec. Nah, tadi juga ada sempat error, kemudian dia kembali berjalan seperti biasa, di mana untuk downtime-nya di sini 0. Di sini untuk loading time-nya 860 mSec, downtime-nya kurang dari 1% dan coverage-nya 100%. Selanjutnya kita ke bagian CNN.com. Kita ke sensor ping. Nah, untuk sensor ping, di CNN.com, di sini untuk maksimum responnya itu ada di 468. Kemudian untuk minimumnya itu di 196. Dan untuk paket loss-nya itu tidak ada, artinya 0%. Lalu respon time-nya itu di maksimum 264 mSec dan statusnya reachable. Untuk live datanya sendiri, untuk downtime-nya itu tidak ada, paket loss-nya juga di 0, artinya tidak ada. Dan untuk respon time-nya, di sini maksimalnya 264 mSec. Kemudian untuk statusnya stabil berada di 140 mSec. Kemudian untuk minimum respon time-nya
Di sini 33 mSEC, tapi untuk maksimalnya di sini ada di 200 mSEC. Kemudian untuk maksimum respon time-nya, di sini ada di 450 ke atas mSEC untuk maksimum respon time-nya. Nah, di sini kita bisa lihat rata-ratanya, di mana respon time-nya 57 mSEC dan minimumnya itu 38, maksimumnya 94, paket dan downtime-nya 0%, kemudian coverage-nya 100%. Untuk sensor yang kedua, yaitu HTTP di cnn.com. Di sini ada loading time-nya, maksimumnya 24.381. Kita lihat untuk live datanya. Di sini nih, untuk maksimal loading time-nya itu 24.381 mSec. Dan ini untuk loading time, downtime, dan coverage-nya. Di sini, kita bisa lihat seperti ini. Downtime-nya tadi tidak ada. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.